Oke, saya ke 03 Mas Tama. Tim SES sendiri menilai penampilan Ya, Ganjar Pranowo seperti apa? ya, penampilan Mas Ganjar semalam tentu saya sangat baik ya, sesuai dengan yang kita harapkan. Dan memang apa yang disampaikan itu sudah menggambarkan bahwa memang Mas Ganjar sebagai capres yang merakyat. Itu yang kemudian muncul di ruang publik. Poin lainnya kita juga melihat posisi Mas Ganjar yang memang dia tidak abu-abu, dia jawab semua pertanyaan dengan baik, dia tastes, satset, jelas, dan tidak ada yang mengawang-awang. Jadi semuanya berdasarkan dengan fakta yang ada, realita yang ada, dan bahkan itu berangkat dari masukan masyarakat pada saat Mas Ganjar melakukan kampanye di hari pertama. Kita dari Sabang sampai Merauke ada Prof. Mahfud dan Mas Ganjar yang pergi dari sana. Kemudian juga apa yang disampaikan semuanya simpel, tetapi tidak lepas konteksnya bahwa tema perdebatan hari pertama kita bicara soal hukum, soal HAM, pemberantasan korupsi, demokrasi dan pemerintahan. Itu semua dijawab dengan sangat baik. Dan sebagian besar pertanyaannya itu berdasarkan dari experience atau pengalaman Mas Ganjar sendiri sebagai kepala daerah. Itu yang kemudian kita lihat dan kita juga Ya, melihat ketika kemudian paslon saling menagih janji, saling mengungkit soal masa lalunya, Mas Ganjar tetap fokus pada apa yang ingin dia sampaikan kepada masyarakat dan tidak hilang dari konteks yang menjadi tema dari perdebatan. Jadi saya rasa mudah-mudahan ini akan terus dijaga dan pada oke. perdebatan selanjutnya mudah-mudahan juga bisa seru begitu ya karena kita melihat semalam itu demokrasi hadir karena di antara para paslon itu betul-betul saling menanyakan apa yang menjadi substansi permasalahan. Demikian, Kevin. Oke. Ya, tadi Bang Saledoleh mengatakan 03 dan 01 secara sengaja tampaknya ingin menyerang dari 02 begitu. Posisinya 02 di tengah. Kita tahu ada pertanyaan dari Mas Ganjar kepada Pak Prabowo mengenai putusan MK juga. Apakah memang betul ada niat untuk menyerang Prabowo secara sengaja melalui pertanyaan dari Mas Ganjar, Mas Tama? Ya, Mas Kevin, apa yang ditanyakan kan sebetulnya bagian dari kita bersama untuk mengingatkan kira-kira program apa yang tepat untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang terjadi. Jadi tentu apa yang ditanyakan tidak ada tendensi, apalagi dia keluar dari konteks, sama sekali nggak ada. Jadi apa yang ditanyakan itu sebetulnya untuk meneguhkan kita. Kalau kita kemudian bicara soal HAM, kita bicara soal menegakkan isu HAM, itu tentu ada tahapan-tahapan yang perlu dilewati. Pertanyaannya, bagaimana ketika ada perkara-perkara PHB atau pelanggaran HAM berat itu yang belum selesai? Tahapannya seperti apa? Saat ini sudah dilakukan pada saat Prof. Mahfud menjadi Menko Polhukam, itu ada upaya Ya. penyelesaian non yudisial. Ada 614 korban, itu yang sudah kita pulihkan haknya. Ada pengobatan seumur hidup dan lain sebagainya. Nah, kita masih punya PR. PR-nya apa? Tentu yang bicara soal yudisial ini yang belum jalan. Nah, upaya-upaya pencegahan lain apa lagi? Misalnya, kita berusaha untuk meratifikasi konvensi PBB terkait dengan penghilangan paksa. Itu kan juga bagian dari pencegahan. Artinya apa? Yang ditanyakan tentu saja tidak keluar dari konteks yang akan dijelaskan, dari konteks yang akan ditegaskan oleh Mas Ganjar sebagai Oke. capres. Nah, poin lainnya misalnya ada Ya, pertanyaan soal MK-MK. Ya secara poin, baik. secara substansi, beberapa pihak sudah bilang selesai. Tapi kan perdebatan Oke. di masyarakat, kelompok mahasiswa, silakan tanya sama teman-teman BEM UGM, teman-teman BEM Oke. UI, Baik. Melki yang kemarin konon katanya kena teror dan lain sebagainya. Oke. Artinya itu masih dalam konteks masalah paling aktual di negara kita. Demikian, Oke. Kevin. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.